Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat dan channel apa ini? Mimbar Talk, juga para penonton yang menyimak acara hari ini baik dalam dan luar negeri. Kali ini kita mencoba membahas suatu berita yang menurut saya hari ini sempat viral, karena kita bukan membahas yang karena viralnya ya, cuma viralnya ini menurut saya norak banget gitu loh. Norak banget sekaligus bentuk ketololan seorang staf khusus kepresidenan. Ya kan, yang apa nggak mikir apa. Persoalan Anda senang hewan, binatang, anjing, itu hak individu saudara. Pencinta binatang kita hormati dan kita hargai ketika Anda sayang terhadap mencintai binatang. Cuma ketika Anda memperlakukan binatang piaraan atau binatang kesayangan itu terlalu apa ya, menurut saya terlalu berlebih-lebihan dan justru mengundang polemik seperti yang dilakukan oleh seorang staf khusus kepresidenan, siapa namanya itu, saya lupa itu masa bikin acara pernikahan Ratna Goib apa sih? anjing itu kan, habiskan dana anggaran 200 juta di tengah potret kemiskinan rakyat Indonesia semakin hari semakin banyak. Ini tentu saja menjadi potret yang sangat miris, dan Anda memberikan contoh yang sangat tidak patut kepada, apalagi menggunakan adat Jawa lagi. Ini yang saya tidak mengerti. Tidak ada adat Jawa menikahkan binatang, ya kan? Yang ada yang dinikahkan itu adalah manusia. Manusia wajib dinikahkan dengan adat yang sakral, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari segala makhluk ciptaannya. Ini Anda mendegradasi, mendangkalkan sebuah nilai-nilai adat kearifan lokal suku terbesar di Indonesia seperti ini Anda memang kurang ajar, brengsek ini, ya kan? Ini tolong Pak Jokowi itu Mboya kalau pilih staf sus itu selektif lah, jangan asal karena tim sukses, nggak bermutu, nggak punya otak, nggak punya apalagi ini sense of crisis, juga tidak punya wawasan, main angkat-angkat aja, ya kan? Ada dua hal di sini, ada Jawa dan bisa jadi juga, saya nggak tahu indikasinya apakah pakai sistem apalagi pernikahan agama tertentu, kita nggak tahu juga, ini benar-benar pelecehan. Kalau hewan itu nikah aja, mau kawin aja, dibiarin aja, nggak usah pakai adat-adat. Ini Anda ini kadang-kadang apalagi ini benar-benar menyebalkan, dan tentu saja ini harus sebuah pelecehan menurut saya, sebuah penistaan terhadap adat suku yang ada di Indonesia. Ini tentu saja potret yang miris, apalagi disandang oleh seseorang yang berpredikat dengan bangganya di Instagramnya menulis staf khusus kepresidenan. Ini lembaga kepresidenan ini menjadi lembaga yang tidak bermutu juga, karena diisi oleh orang-orang yang otaknya kerdil, ya kan? Tidak punya hati nurani, sok-sokan bikin konten biar viral, asal viral, cari viral. Bukan begitu, ya kan? Itu adalah menurut saya langkah yang paling bodoh. Jadi bagusnya staf khusus kepresidenan ini dipecat aja. Sudah Jokowinya udah, namanya juga udah rusak di mata kaum buruh karena undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya kan? Tambah lahir undang-undang kesehatan, ditambah lagi banyak kebijakan yang lebih banyak pro kepada kaum pemodal, dikelilingi oleh staf khusus yang otaknya konyol, goblok kayak begini. Tolol banget nih orang nih, ya kan? Maka dari itu kita minta ini agar supaya orang ini daripada mencederai lembaga terhormat, itu lebih bagus dipecat aja. Makanya kepada Pak Jokowi dan orang di sekitar Pak Jokowi, jangan karena dia hanya seorang tim sukses, ya kan, tidak dilihat latar belakangnya, tidak dilihat dasar keilmuannya apa, ya kan, jangan main angkat-angkat aja staf khusus. Akhirnya negara membayar orang-orang yang tercelah. Habis uang rakyat membayar staf khusus yang otaknya amburadul, macam siapa itu namanya itu, si nenek goib itu, ya kan, namanya aja aneh-aneh gitu loh. Nah ini kebetulan saya dengan kawan juga ini, Bung Rudi. Gimana Bung Rudi ini menyikapi melihat sok-sok viral yang begini, yang demikian, pengen kontennya viral biar banyak follower, tapi
bikin acara yang aneh-aneh gitu loh, nikahin anjing pakai adat Jawa gitu kan, habis uang 200 juta. Nauzubillah. Padahal uang sebanyak begitu itu sangat berharga nilainya ketika dipegang oleh orang-orang miskin yang hari ini banyak menjadi korban penindasan daripada kebijakan rezim Jokowi Maruf. Nah, silakan Bung Rodi. Iya, terima kasih Bung Daeng. Ya. Jadi sebenarnya saya nih males komentarin sebenarnya, tapi Iya. kok apa namanya Tergeletik juga ya, terpanggil begitu juga baca ya. berita gitu kan, jadinya kesel gitu. Karena apa? Pertama ini menurut saya ya, itu udah satu penghinaan terhadap adat istiadat Jawa ya gitu ya, menikahkan anjing dengan pakai adat Jawa, bahkan menghabiskan, saya baca tuh menghabiskan sampai 200 juta lebih ya. Nah menurut saya itu kan apalagi dilakukan oleh seorang staf khusus kepresidenan ya, salah satu staf khusus kepresiden. Saya kira ini nggak etis ya, nggak bermoral menurut saya, nggak beradab gitu ya. Di tengah-tengah ini orang nggak punya sensitif sosial ya, di tengah-tengah penderitaan rakyat di mana-mana yang miskin, bahkan banyak jutaan orang juga nggak bisa nikah gitu. Ini menampilkan nikah anjing gitu ya, dengan menghabiskan 200 juta. Coba kalau benar-benar punya rasa sensitif sosial gitu, rasa kepedulian sosial yang tinggi terhadap manusia gitu ya, itu bagus, dia punya rasa sensitif, punya rasa sayang terhadap binatang, terhadap hewan, kita dukung itu. Tapi dengan cara-cara seperti itu adalah menunjukkan ketidakberadabannya sebenarnya di situ, dan itu adalah tindakan penghinaan terhadap adat Jawa gitu ya. Dan ini bukan satu hal yang baik gitu, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik kan, staf khusus presiden ya. Iya. Bisa saja nanti diikuti oleh orang-orang lain yang seperti ini gitu. Ini kalau benar-benar menghabiskan biaya sampai 200 juta itu kan, coba kalau dibikin nikah massal gratis. Iya. Nah, dia mengadakan nikah massal gitu. Bagaimana orang-orang yang nggak bisa nikah itu bisa menjalankan pernikahan itu jauh lebih bermanfaat. Iya, Gitu. betul. Ya, itu menurut saya gitu ya. Jadi menurut saya ini kan juga bikin kegaduhan ini ya. Iya. Saya nggak tahu tuh prosesi nikahnya pakai prosesi pernikahan apa. Kalau adatnya Jawa, tapi kan ketika ijab kabulnya nih pakai apa ini? Iya. Nah, gitu kan, itu juga bisa masuk pada ruang-ruang yang lebih berbahaya lagi menurut saya kan. Betul. Begitu gitu. Nah menurut saya lebih bagus segeralah kantor staf khusus kepresidenan dan Bapak Presiden yang terhormat, yang mulia ini untuk segera ngambil tindakan biar tidak segera gaduh, itu segera diberhentikan. Orang kayak gini nih dipanggil dan segera diberhentikan, dan orang ini harus minta maaf ke publik ya. Jadi orang ini harus minta maaf ke publik ya, melalui stasiun televisi, umumkan kepada rakyat gitu. Apalagi ini ada Jawa, mayoritas suku di republik ini gitu loh, pasti tersinggung lah gitu loh. Kalau nggak tersinggung perlu dipertanyakan ini orang-orang Jawa ini kok ada semua dia. Itu menurut saya ya. Jadi ini satu tindakan yang nggak pantas. Nah jangan ditiru lah oleh anak-anak muda. Jadi ingin viral itu bikinlah sesuatu yang bermanfaat, yang mendidik rakyat ya, bukan yang tambah bodoh rakyat dengan cara-cara yang seperti ini gitu kan. Ini membuat konten agar viral menurut saya gitu ya. Bikin konten agar viral demi meraup pundi-pundi uang dengan cara-cara yang sebenarnya tidak beradab. Itu banyak kelakuan-kelakuan yang kayak gitu yang sebenarnya merugikan dia sendiri. Jadi harus jadi pelajaran, terutama bagi pejabat publik lah. Ya, hal-hal kayak gini tuh harus dihindari gitu. Karena itu betul-betul melukai hati rakyat gitu ya. Saya aja yang ngurusin buruh gitu loh. Banyak teman-teman buruh dengan upah murah pingin nikah aja susah, harus nabung bertahun-tahun dia. Ya kan? Gak bisa menjalankan pernikahan dan lain sebagainya. Ini menghambur-hamburkan uang demi pernikahannya binatang. Itu dengan 200 juta gitu udah bisa berapa orang tuh kalau pakai manusia gitu ya. Nah jadi itu menurut saya ini satu hal yang nggak bener lah gitu, nggak beradab ini orang ini gitu. Jadi segeralah staf khusus presiden ini kepala khusus
terutama Presiden Jokowi ini diberhentikan dan diminta suruh orang itu minta maaf terbuka ke hadapan publik rakyat Indonesia terutama suku Jawa ya. Ya. Turunannya itu anak buahnya Muldoko ya, KSP ya. KSP ya mungkin ya. Saya nggak tahu deputi berapa bagian apa tapi namanya itu nama media sosialnya itu saya baca tadi itu adalah Nena Goib. Nah, ini benar-benar goib orang ini nih ya. Benar-benar goib ini ya. Kelakuannya benar-benar goib ini ya. Ngerusak ini rakyat gitu kan. Jadi ini kan memicu kreativitas anak-anak muda yang ingin berkreasi dalam konten tapi dengan cara mendidik yang tidak benar, tidak mutu, gitu kan, merusak bahkan itu cenderung itu merusak gitu kan, mencederai hati nurani peradaban orang Jawa. Itu kan pernikahan Jawa itu sakral. Tuh, ini jadi buat main-main gitu. Berarti kan disamakan ini dengan manusia yang nikah dengan anak Jawa itu adalah seperti anjing. Nah, itu kan bisa kalau orang berpendapat, dia tambah berbahaya gitu. Karena orang saja ngomong ini kan bisa, dia melecehkan agama gara-gara gitu. Ini juga kan bisa sama, hampir sama. Ini adat budaya dan kearifan lokal yang betul orang-orang sakral dihargai, tidak sembarangan. Lah ini kok dipakai main-main. Wah, bener-bener ini. Menurut saya di situ. Jadi harus segera diambil tindakan. Yang paling penting dia adalah minta maaf kepada rakyat. Oke, terima kasih Bung Rudi. Nah, sepertinya juga yang Nona Goib ini memang tadi juga dari kemarin juga sudah menyatakan permintaan maaf ke publik. Tapi maaf tidak cukup hanya untuk apalagi ini menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi secara pertanggungjawaban kelembagaan staf kepresidenan ini apakah di bawah Muldoko atau di bawah Presiden Jokowi langsung, itu kan sebaiknya harus segera melakukan pemecatan terhadap orang ini karena jujur aja kelakuan diberhentikan dengan tidak hormat. Dan jelas itu juga kan bikin gaduh. Berarti kan sama juga merusak nama Presiden Jokowi yang udah namanya rusak. Tambah dirusak oleh staf-stafnya. Jangan-jangan ada skema lain ini untuk merusak istana kan dengan cara kayak begini. Bisa jadi kalau dibiarkan. Teori-teori pembusukan karakter terhadap lembaga kepresidenan yang tentu saja itu lembaga terhormat. Ya kan dengan kayak gini kan jadi ejekan rakyat, jadi ejekan orang banyak, olok-olokan kan gitu kan. Miris kita di situ. Jadi harus segera diambil tindakan. Nggak bisa lagi ditolerir, tidak bisa dimaafkan gitu. Kalau perlu dipenjarakan, jangan karena dia staf khusus presiden lantas kemudian orang-orang nanti yang melaporkan dia ke pihak kepolisiannya juga membleh juga. Harus responsif kan, padahal ini memicu apalagi ini reaksi publik yang luar biasa karena sebuah adat perkawinan, adat pernikahan yang begitu sakral. Semua agama di Indonesia ini memiliki adat pernikahan yang sakral, tentu dengan ajarannya masing-masing. Tetapi untuk manusia, bukan hewan. Ya kan, terlepas Anda pencinta binatang atau apa itu hak saudara, tetapi jangan sekali-kali ya kan mencederai dan menodai sebuah adat istiadat dari kearifan lokal yang sudah dirawat dari sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Begitu juga dengan ajaran-ajaran agama lain. Ini sebuah tindakan yang menurut saya tidak bermoral, tidak beradab, juga tidak menghargai apalagi ini sesama manusia. Jadi sekali lagi kita minta kepada pihak kepolisian jika ada pihak-pihak yang melaporkan Nena Goib ini kepada pihak kepolisian, tolong segera aja disuntas. Jangan cuma rakyat yang mencuri, apalagi ini 1 biji jagung diproses, rakyat yang cuma karena pergi demo bawa anak kecil dikriminalisasi, ya kan? Nah giliran yang seperti ini malah dibiarkan, apalagi dibiarkan atas dasar karena dia seorang staf khusus kepresidenan. Oke? Itu saja dari kami, dan tentu saja kami atas nama pribadi dan organisasi juga atas nama kemanusiaan mengutuk keras terhadap tindakan-tindakan perilaku yang tidak bermoral, yang tidak beradab dari si staf khusus kepresidenan ini. Demikian. Ada Bung Rudi? Cukup saya kira ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.